Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai 29. Efesus 4 ayat 26 sampai 29. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, orang yang mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Judul renungan kita hari ini adalah Membuang Sifat Amarah Kita, ditulis oleh John Upchurch. Sahabat suara kasih, ada satu nasihat yang melekat pada saya. Bahkan ketika saya menulis ini, saya meringis. Salah satu teman kami memberitahu bahwa kami harus melupakan tentang matahari yang tidak akan terbenam pada kemarahan kami, karena kami akan pergi tidur dengan amarah. Itu benar-benar saran yang buruk. Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 26, dia tidak berbicara kepada pasangan yang menikah secara langsung. Dia bermaksud mengatakannya kepada orang-orang percaya di Efesus. Namun dia menyelipkan bagian itu di antara nasihatnya, tentang bagaimana kehidupan kita seharusnya sekarang berbeda, setelah kita mengikut Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus hidup dengan satu cara, tapi ketika mereka mulai mengikuti Dia, hidup mereka akan menunjukkannya. Sebelumnya kami membiarkan amarah kami menumpuk, tapi sekarang kami dapat memperbaikinya. Sebelumnya kami tidak mencari pengampunan dan restitusi, namun sekarang kami melakukannya. Lihat, ada bagian lain dari hal marah-marah yang ditinggalkan oleh pemberi selamat kita. Ketika kita melakukan itu, yaitu membiarkan amarah, Alkitab berkata bahwa kita memberi iblis tempat berpijak, tempat untuk berpegangan.
Kemarahan membakar lebih dalam dan lebih dalam lagi. Satu malam yang dilalui dengan amarah, menjadi puluhan malam, itulah tempat di mana hubungan berhenti tumbuh, dan bahkan menjadi mati. Sahabat Suara Kasih, seperti yang dikatakan Paulus, kita membuang diri kita yang lama, dan mendapatkan diri kita yang baru. Diri baru ini membedakan kita di dunia, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Marilah kita renungkan, kemarahan yang menumpuk, tidak memiliki ruang dalam hubungan kita, dan kesiapan untuk memaafkan, serta kemauan untuk menyelesaikan masalah. Inilah yang membuat kita menang atas masalah dan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini.
Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.